Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak Ustazah kelas 8. Selama libur panjang selama seminggu tetap harus belajar ya. Kita harus mengejar ketertinggalan materi tentang persamaan garis lurus. Ini kita habiskan dulu. Setelah tuntas, setelah Anda sudah memahaminya semua, kita bisa next lanjut ke materi selanjutnya tentang statistika ya. Setelah itu baru sudah selesai materi, baru kita melaksanakan ujian akhir kenaikan kelas ya kan. Oke. Tak lupa persiapkan dulu sebelum memahami materi hari ini. Persiapkan dulu buku kalian, notebook, exercise book ya, alat tulis kalian, pulpen, pensil, semuanya siapkan dahulu. Karena jangan hanya melihat, tapi kalian juga harus mencatat dan memahami materi hari ini dengan baik. Oke, baik. Ini materi tentang gradien yang semalam ya. Jangan sampai dilupakan karena nanti ini juga akan masuk di ujian ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau tadi ada soal ditanyakan gradien ya, untuk kemiringan garis pada sebuah kotak ya, kotak-kotak kecil seperti ini, maka kita harus perhatikan rumus yang ini ya. Kalau jika tanyakan gradien pada kotak-kotak seperti ini ya, jadi kalian lihat dulu yang vertikal atau yang Y. Nah, ini yang Y dulu, baru yang X. Oke, mana hitungnya dari yang P ke bawah ya kan, karena dia kan ke bawah arahnya. Kalau dia ke bawah, ingat tengok itu negatif, jadi ya lihat berapa dia bergerak, 1, 2, 3, maka dia -3 dibagi yang koordinat X-nya berarti yang positif ke kanan, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke kanan dia positif 6, maka gradiennya adalah M sama dengan -3/6, positif ya kan. Jadi kita lihat dulu tandanya Kak Bang, minus dibagi positif, hasilnya minus. 3 dibagi 6 kan nggak bisa ya, tapi bisa kita melakukan penyederhanaan. Jadi 3 sama 6 ini sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi jawabannya gradiennya 1/2 begitu ya. Kalau yang rumus yang bawah ini, M sama dengan minus koefisien X per koefisien Y, ini apabila jika ada sebuah persamaan garis lurus, misalkan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini persamaan. Kalau dia soalnya persamaan seperti ini tanpa ada kotak-kotak yang seperti ini, nah kalian bisa menggunakan rumus ini. Jangan pakai rumus yang sebelah ini, jangan. Kita pakai yang M sama dengan minus koefisien X per koefisien Y ya. Jadi nanti lihat koefisien X itu apa? Angka di depan variabel X, berarti si A kan? Atau misalkan ini ada 2 gitu, berarti dia 2 ya, maka dia minus 2 per koefisien Y, berarti di depan variabel Y yaitu si B ya kan. Atau misalkan ini ada 3, maka tulis 3. Jadi jawabannya minus 2/3 gitu ya. Semoga bisa dipahami perbedaan antara kedua rumus gradien ini. Next. Nah, ini juga sama caranya yang semalam itu ya. Caranya kalau dia di kotak, kalian tinggal ini ke bawah ya kan. Kita pertama apa tadi rumusnya? M sama dengan si Y-nya per Y per X ya kan. Kan Y-nya berapa ini? Ke bawah ya kan. Karena kita menyeimbangkan dengan titik yang di sebelah sini, titik yang di sebelah kanan, maka yang Y kan ke bawah 1, berarti kalau ke bawah tadi apa? -1 ya kan. Terus ke kanan 1, 2, 3, 4, maka positif
4, ya kan? Maka Y-nya minus 1 per positif 4. Maka jawabannya minus bagi positif minus 1 bagi 4, 1/4 aja, nggak usah didesimalkan, begitu aja ya. Nah ini juga begitu semalam itu ya. Ini kita lihat ke bawah ya, 1, 2. Nah lihat di sini, karena kan di sini udah ada nih clue-nya, ini min 2, maka pergerakan di sini ini kan 0, ini min 1. Nah, berarti dia pergerakannya itu 2 ke bawah, kan Kak? Jadi makanya di sini minus 2 yang Y-nya, maka di sini M sama dengan Y per X. Y-nya minus 2 per X-nya, tengok ini kan sumbu X ya ke yang mendatar, ya kan? Maka X ini sejauh 3 kan gitu ya. 1, 2, 3. Berarti kan ke kanan positif 1, 2, 3, maka min 2 per 3, maka jawabannya min 2 per 3 gitu. Bisa dipahami ya. Next. Nah ini kalau yang tadi kalau tadi kan kita menghitung gradien dengan kotak-kotak sama dia sumbu tadi gitu. Tapi kok dia bentuknya persamaan seperti soal di sini yang nomor 1, gradien garis dengan persamaan 5x dikurang 4y kurang 20 sama dengan 0. Maka bagaimana tadi rumusnya? M sama dengan minus koefisien x dibagi y, ya kan, dibagi koefisien y. Ya udah, berarti M sama dengan berapa koefisien x? 5 ya. Tapi kita buat rumusnya dulu minus, kan ada minus di rumusnya kan. Maka minus 5 bagi koefisiennya berapa? Minus 4. Jadi jawabannya 5/4. Kenapa gitu? Tengok tandanya, minus bagi minus positif ya. Jadi makanya tinggal 5/4 gitu ya. Jadi jawabannya yang mana tadi? Yang A. Kemudian di antara persamaan garis berikut yang grafiknya saling sejajar. Nah, perhatikan. Kalau dia sejajar berarti dia gradiennya sama. Itu dia. Sebentar kita flashback dulu melihat bagaimana sih syarat dari sejajar. Nah, ini dia. Yang paling bawah ya Kak, gradien garis tegak lurus itu dia, kalau yang tegak lurus dia gradien pertama dikali gradien kedua sama dengan minus 1. Tapi kalau gradien garis sejajar, dia gradien yang pertama sama kedua harus sama, nilainya harus sama. Jadi yang tadi kayak mana contoh soalnya. Oke, berarti kan ini kan persamaan tadi. Ingat dulu bentuk umum dari persamaan garis lurus apa? Bentuk umum atau general form ya, atau general form dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, jadi karena di sini soal 1, 2, 3, 4 itu Y-nya itu ada koefisien depannya, ada 2, ada 6, ada 3, ada 3. Koefisiennya harus dihilangkan agar terbentuk Y sama dengan. Ya. Jadi kayak mana mengubahnya? Berarti 2Y sama dengan 8X tambah 20. Ini supaya jadi Y kita bagi berapa? Bagi 2. Jadi tinggal begini aja Kak. Berarti kan tinggal Y sama dengan 8X ditambah 20 sama-sama dibagi 2. Berapa itu? 8X bagi 2, 4X. 20 dibagi 2 tambah 10, ya kan? Maka tinggal persamaannya Y sama dengan 4X plus sen, kan gitu ya. Udah, gradiennya berapa gradiennya? 4, ya kan? Kan Y sama dengan MX plus C. M ini kan sebagai gradien,
ya kan? Jadi tinggal lihat gradien mana yang dia hasilnya sama. Berarti si nomor 1 itu gradiennya 4. M-nya 4. Kita lihat nomor 2. Mana yang sama dengan nomor 1? Nomor 2, lihat di sini. Berarti kan itu Y, supaya Y doang. Berarti kan 12X plus 18 sama-sama dibagi 6, ya kan? Berarti gimana tuh 12X dibagi 6 berapa? 2X plus 18 dibagi 6 3. Maka Y sama dengan 2X plus 3. Berapa gradiennya? 2. Sama nggak kayak nomor 1? Enggak. Ya udah. Next, nomor 3. Supaya Y berarti sama dengan 12X plus 15 divided by 3, ya kan? Udah, berarti 12X dibagi 3 berapa? 4X plus 15 bagi 3, 5. Dapatlah berarti Y sama dengan 4X tambah 5. Berapa gradiennya? 4. Udah, berarti kan ini yang sama dengan nomor 1. Berarti jawabannya 1 dan 3 yang B. Bisa kan? Harap dicatat, di post, dicatat ya. Next. Nah, ini saya sudah jelasin juga untuk gradien garis tegak lurus yang waktu itu ya. Jadi nih lihat. Kalau di sini kan dia itu tegak lurus. Tapi kita cari dulu gradiennya. Karena yang gradien biasa dulu ya. Oke, kayak mana dia nih? Karena dia itu patokannya ke bawah, maka kita ke bawah. Lihat nih, berarti kan dia ke bawah yang Y dulu ya. Apa tadi rumus gradiennya tadi? M sama dengan Y per X, ya kan? Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kalau ke bawah berarti minus 4. X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti plus 6. Positif 6. Mana dia? 6, ya kan? Nah, ini sederhanakan ya, karena kan 4 bagi 6 nggak bisa. Negatif bagi positif, negatif. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3, ya kan? Tunggu, jangan sampai terkecoh, karena dimintanya tegak lurus. Nah, jadi karena dia bilang itu tegak lurus, kita pakai yang ini. MA kali MB sama dengan minus 1. Jadi kita pakai rumusnya adalah gradien yang pertama dikali gradien yang kedua sama dengan minus 1. Jadi gradien pertama itu dapatkan minus 2 per 3 kali gradien yang kedua sama dengan minus 1. Jadi gradien yang kedua sama dengan minus 1 dibagi dengan minus 2 per 3, ya kan? Nah, ini karena pembaginya pecahan, kita bisa balik menjadi kali, ya. Berarti minus 1 kali dibalik pecahannya, Kak. Berarti 3 per minus 2. Sama dengan berapa? Minus 1 kali 3, minus 3, ya kan? Yang ini atas kali atas dulu. Minus 1 ini, minus 1 kali 3, minus 3. Bagi minus 2, jangan kali lagi minus 1 ya, jangan. Minus 2 aja. Nah, di sini. Oke, berarti jawabannya minus 3 bagi minus 2. Minus bagi minus, positif. Berarti jawabannya 3 per 2. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Bisa ya? Jadi jangan sampai terkecoh kalau udah dapat gradien, oh itu jawabannya yang B. Salah. Karena yang diminta tegak lurus. Jadi kalau tadi diminta sejajar, ya udah berarti nggak usah dirubah. Karena kan dia sama dengan. Jadi mau gradien yang pertama sama gradien yang kedua yang ini kan, yang ini M1 sama dengan M2. Berarti kalau dia gradien 1 udah dapet, gradien kedua nggak perlu cari lagi. Bisa ya? Oke, semoga bisa dipahami. Next. Nah, ini semalam alasan kenapa gradien tegak lurus dan gradien sejajar. Bisa dibaca sendiri lah ya, kan udah pernah saya ajarkan. Next. Nah, ini yang semalam ya. Kalau mencatat lagi silahkan. Ini ilmuwan matematika muslim. Jangan lupa dihafal karena nanti ini masuk di ujian. Yes.
Nah, ini harus dicatat dulu rumusnya. Yang semampan udah sampai sini udah selesai. Silahkan di post atau di screenshot. Di screenshot ya. Oke, ini next yang kedua. Di screenshot juga. Catat. Yang ini juga tambahan. Oke, Ustazah mau mengajarkan dulu sebentar. Ini kan katanya formula of straight line equation. Rumus persamaan garis lurus ya. Formula itu rumus, straight line, line garis straight lurus. Jadi rumus persamaan garis lurus, equation persamaan ya. Jadi rumus persamaan garis lurus. Oke. Yang pertama ada general form of a straight line equation. Bentuk umum, general form itu bentuk umum dari persamaan garis lurus ya. Jika bentuknya eksplisit, yang saya bilang kan mudah dipahami agar dapat nilai Y-nya dan X-nya. Berarti dia seperti bentuk umum pada kita mencari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Implisit. Kalau implisit ini yang susah, maksudnya yang susah kita mendapatkan berapa nilai si Y-nya. Tapi kalau dapat nilai gradien gampang tadi kan. Kayak mana tadi kalau mendapatkan nilai gradien dari persamaannya kayak mana tadi? M sama dengan koefisien X minus koefisien X dibagi koefisien Y ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai Y agak susah pakai ini. Terus center point atau tipus, titik pusat ya. Kita buat titik pusat ya, atau titik 0,0 di mana persamaannya Y sama dengan MX aja. C-nya nggak ada. C itu apa? C itu titik potong Y. Nah ini gradien kemiringan garis. Jadi Kak, nanti pada soal jika diketahui yang pertama nih ya, if known two point, jika diketahui dua titik. Titiknya apa? Contohnya yang ini. Titik yang pertama yang A 1,2 X, Y kan gitu. Titik yang kedua B 3,8 X, Y juga ya. Nah ini berarti dua titik. Artinya apa? Di sini titik yang pertama berarti X1 Y1 kan gitu. Titik X1 Y1. Titik yang kedua berarti X2 Y2. Bisa ya? Nah, berarti kita jika diketahui dua titik, kita mencari gradiennya, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini kan M kan dari gradien. Maka kita pakai Y kedua kurang Y1 per X2 kurang X1. Coba kita langsung. Berarti kalau ini titiknya tadi yang diketahui yang 1,2 B 3,8, berapa gradiennya? Dari pakai rumus ini. Coba. Berarti kan M sama dengan Y2 nya berapa? Lihat, 8 kurang 8 kurang berapa Y1? 2 ya kan? Per X2 kurang X1. X2 nya berapa? 3 dikurang X1 nya berapa? X1 nya 1. Udah, berarti 8 kurang 2 6, 3 kurang 1 2, berarti 6 bagi 2 3, berarti gradiennya 3. Bisa? Gampang ya. Yang penting dipahami dulu dan insya Allah semoga bisa dihafal. Yang kedua nih ya, dari persamaan Y sama dengan MX plus C. Udah, berarti kalau tadi dia ada contoh soalnya Y sama dengan min 2X tambah 5, cara cari gradiennya tinggal lihat koefisien X-nya doang kan. Ya ini yang tadi kita cara cari kayak tadi dapat gradiennya. Tinggal dapat M-nya minus 2. Gitu ya, bisa kan? Bisa lah. Terus lagi nomor 3. Nomor 3. Dari AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kayak mana tadi dapat gradiennya? Nah, jika ada soalnya 3X tambah 6 minus 2 sama dengan 0, maka rumus gradiennya sama dengan minus A per B. Jadi
Gradiennya berapa itu? Minus dari koefisien A 3 per koefisien B 6. Maka disederhanakan. Minus 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Maka gradiennya minus setengah. Bisa kan? Bisa lah, gampang banget itu. Itu so easy. Kok, nomor 4. Garis mendatar dan garis tegak. Nah, ini kalau yang dia diketahui garis tegak, itu berarti jika tadi diketahui hanya Y sama dengan 4, ya, atau rumusnya Y sama dengan C, maka gradiennya 0, ya. Karena dia nggak ada bacaan MX-nya atau nggak ada variabel X-nya, kayak contoh yang tadi ini. Ya kan nggak? Iya, berarti cuman C-nya doang. Y sama dengan 4, berarti itu gradiennya 0, ya. Terus kemudian kalau diketahui katanya garisnya tegak, itu berarti garisnya tegak jika X sama dengan 3, min 3 atau X sama dengan K, suka hati lah, atau X sama dengan 2, X sama dengan 5, itu berarti M itu tak terdefinisi. Artinya apa? Dia nggak ada nilai gradien di X-nya itu, cuman X-nya aja tapi kemiringannya nggak ada. Jadi gradien itu tidak terdefinisi, tidak ada. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini yang kedua ini adalah cara mencari gradien jika diketahui keempat bentuk seperti ini. Next. Oke, selanjutnya determine the equation of the line. Determine, menentukan, ya, menentukan persamaan garis. Menentukan persamaan garis, ya, menentukan persamaan garis. Jadi apabila yang pertama ini diketahui gradiennya dan titik, kan katakan menentukan persamaan garis. Jika yang pertama diketahui gradien dan titik, atau ini gradiennya berapa, terus sama titiknya cuma 1, X1 Y1, maka rumus mencari persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini 1 ya, salah ketik saya. Contohnya apa? Misalkan gini, gradiennya misalkan diketahui yaitu M sama dengan 2 dan titiknya itu 2,1. Berapakah bagaimanakah bentuk persamaan garisnya? Nah, udah, kalian tinggal masukkan ke persamaan yang ini. Ini kan berarti X1 Y1, ya kan? Berarti tinggal masukkan Y itu tetap aja, nggak usah dibuat masukkan. Y tetap Y sama Y kurang berapa Y1 nya? 1 sama dengan M nya berapa? 2 dalam kurung X nya X aja dikurang X1 berapa? 2, ya kan? Oke, selesaikan dulu yang sebelah kanan. Berarti Y dikurang 1 sama dengan 2 kali X, 2X. 2 kali minus 2, minus 4. Oke, next. Berarti minus 1-nya yang pindah kanan. Berarti Y sama dengan 2X kurang 4. Tadi pindah jadi plus 1 kan? Plus 1. Jadi Y sama dengan 2X minus 4 tambah 1 minus 3. Udah, ini berarti persamaannya. Bentuknya harus sama dengan bentuk umum dari straight line equation. Dia harus sama dengan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C, gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, jadi semoga nggak bingung. Abang, kakak semua harus diperhatikan ya. Mau Dimas, Paas, Rasya semua harus pahami. Teja ya, semua harus pahami. Aufar juga. Oke, yuk nomor 2. Jika diketahui 2 titik. Nah ini, kalau diketahui 2 titik X1 Y1 dan X2 Y2, bagaimanakah menentukan persamaannya? Menggunakan rumus ini, Bang. Berarti Y kurang Y1 per X Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Maka tinggal masukkan aja titiknya.
Kalau bisa dipahami dan dihafal rumusnya, jadi biar gampang. Ini gampang kok, rumusnya gampang ya. Terus kemudian yang nomor 3, apabila diketahui titik potong sumbu. Artinya apa? Misalkan nih diketahui titik potong Y, gitu ya. Titik potong Y. Kalau titik potong Y, saya bilang apa waktu itu? Jika titik potong Y, maka X-nya 0. Ya. Tapi kebalikannya, kalau tipot X, itu berarti Y-nya sama dengan 0. Ini catat dulu, nanti saya jelaskan. Next. Untuk mencari relationship between two lines. Apa relationship? Mencari hubungan, ya, atau mencari keterkaitan antara dua garis. Contoh nih, yang pertama ada paralel atau sejajar, garis yang sejajar. Tadi kayak mana gradiennya? Gradiennya sama. Maka apa kita lihat di sini kan dia Y sama dengan 2X tambah 1. Sejajar ya, ini garisnya sejajar. Sejajar garisnya 2 gini. Gitu, yang ini. Ini tadi Bang. Ya. Y sama dengan 2X tambah 1 akan sejajar dengan Y sama dengan 2X kurang 5. Kenapa sejajar? Karena gradiennya sama. Lihat. Kan ini 2 ini gradiennya kan? M. Terus ini 2 ini apa? Gradiennya. Ya kan? Mantap. Berarti itu namanya gradiennya sama. Berarti dia saling sejajar garisnya. Bisa ya? Bisa. Nomor 2. Perpendicular atau tegak lurus, tandanya begini. Begitu. Gini, ya. Tadi kayak mana hubungan gradiennya? M1 gradien pertama kali gradien kedua sama dengan -1. Contohnya, Y sama dengan 3X tambah 2 akan tegak lurus Y sama dengan -1/3X tambah 4. Tengok gradiennya, ini 3, ini -1/3. Dia dibalik aja Bang. Tapi kalau salah bingung, yaudah kita coba di sini ya. Y sama dengan 3X tambah 2. Y sama dengan 3X tambah 2. Maka gradiennya adalah M1-nya 3. Kita masukkan ke rumus gradien tegak lurus. Berarti kan dia M1 kali M2 sama dengan -1. -1 berapa? 3 kali gradien kedua sama dengan -1. Maka gradien kedua -1 dibagi 3. Maka dia gradien kedua -1/3 yang ini. Sama kan? Gitu. Bisa ya, gampang banget lah. Nomor 3, close together atau berhimpit. Berhimpit dia itu berhimpit itu apa artinya Bang? Itu sejajar tapi itu gempet gitu. Kalau sejajar kan dia itu garisnya yang ini sama dengan ini, ada jarak. Tapi kalau berhimpit dia berarti garisnya tuh garis tapi dia berhimpit bersamaan gitu. Ada 2 garis tapi dia sama tempatnya gitu. Jadi bisa dibilang menggunakan gradien sejajar M1 sama dengan M2 atau si tipot Y-nya ya, C1 sama dengan C2. Contoh nih, Y sama dengan 2X tambah 4. Ini kan dia gradiennya 2 ya. Ini gradiennya 2. Sama dengan Y sama dengan 4X tambah 8. Kenapa bisa sama? Ini kalau dikecilin akan sama dengan ini. Iya apa enggak? Coba. Yang ini kan 4X tambah 8. Sama-sama dibagi 2. Berapa coba? 2X plus 4 kan sama dengan ini. Itu artinya berhimpit ya. Lagi kalau dia keempat intersect atau perpotongan.
yaitu jika gradien 1 dengan gradien 2 tidak sama dengan. Ingat, cara nyarinya adalah cari titik potongnya, lalu selesaikan persamaannya. Nanti, yang penting kan sudah memahami seluk-beluk rumus yang nggak banyak sih sebetulnya ya. Ini gampang aja sih. Yang perlu dihafal tadi itu yang cara mencari persamaan garis itu aja. Kalau yang gradien, Ustazah pasti yakin kalian sudah paham semua. Jika M-nya itu positif, berarti dia tuh positif, dia tuh naik ke atas. Kalau negatif berarti turun. Makin besar M-nya makin curam, makinnya makin, ya bayangkanlah kalau tadi dia merengnya seperti ini sama merengnya yang begini, lebih curam yang mana? Lebih curam yang ini kan? Coba kamu tadi di sini, bagaimana kamu bisa melintasi kemiringan ini daripada kemiringan yang ini? Nah, berarti ini namanya lebih landai, tapi kalau ini lebih curam. Nah, begitu ya. Jadi semakin tinggi M-nya, misalkan M-nya 8, berarti kan dia makin naik ke apa ya? Ke koordinat yang Y. Sementara yang landai akan semakin mendekati si koordinat si X. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita bisa menjawab soal gradiennya. Ya, insya Allah. Oke, cara mencari nomor 1. Persamaan garis Y sama dengan 5X lah. Gampang ya, tinggal memang situ ada jawabannya. Nah, ini dia. Oke, berarti ini memang jawabannya yang A. Tapi lihat kan di sini kan dia Y sama dengan MX, ya kan? Ya udah tinggal nengok M-nya doang, berarti 5 gitu. Gampang kan? Gampang lah. Gradien garis dari persamaan garis ini. Yang ini. Berapa? 3. Udah gampang, berarti yang B. Kita lanjut lagi ya. Untuk nomor 4 ini nggak ada opsinya, jadi kita skip aja. Nomor 5, persamaan garis melalui titik 0,8 dan gradien 5. Ingat nggak ya tadi rumusnya? Kalau diketahui gradien tambah titik X, Y aja, kayak mana sih rumusnya? Yang ini ya, nomor 1, ya kan? Yang ini kan, gradien plus titik M tambah X, 1, Y1. Maka persamaan jadi Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka di sini kan dia berarti X1 Y1 ini kan. Maka di sini Y-nya kita buat tetap Y ya. Y dikurang berapa Y1-nya? 8 sama dengan berapa gradiennya? 5 kali X dikurang berapa X1-nya? 0. Maka menjadi Y dikurang 8 sama dengan ini X dikurang 0 X ya. Berarti tinggal 5 kali 5X, berarti 5X. Udah, berarti Y sama dengan 5X min 8 pindah kanan menjadi positif, berarti positif 8. Jadi jawabannya yang C gitu. Bisa kan? Gampang banget. Coba nomor 6 apa jawabannya? Sama tuh, soalnya sama. Iya C, coba, tapi caranya kayak mana gitu kan? Kalian pasti tahu lah. Oke, kita akan lanjut nomor 7 ya. Persamaan garis yang melalui titik min 2,4 dan 6,3. Itu berarti dia kan melalui 2 titik untuk menentukan persamaan garis. Nah, lihat pada sebelumnya, jika kita menentukan garis pada 2 titik, berarti kita menggunakan yang nomor 2 ini ya. Jadi dia Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Maka menjadi rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Maka di sini X1 Y1, di sini X2 Y2 ya kan?
Berarti Y kurang berapa ya Y satunya? 4 per berapa Y 2-nya? 3 dikurang berapa Y satunya? 4. Sama dengan X dikurang berapa X satunya? Min 2. Buat gitu ya Bang. Ini kan kurang memang dari rumusnya ya. Terus X satunya kebetulan min 2 aja kita buat dalam kurung biar enak. Kemudian berapa X 2-nya? 6 dikurang berapa X satunya? Min 2 lagi. Nah begitu ya. Terus Y dikurang 4 per 3 kurang 4 min 1 sama dengan minus kali minus positif, berarti X tambah 2 per 6 kurang min 2 minus kali minus positif, maka 6 tambah 2 8 gitu ya. Ini kali silang ya Kak. Nah yang bawah kali atas yang atas kali bawah, yang atas kali bawah sama juga. Berarti tinggal 8 dikali Y kurang 4 ya kan, sama dengan ini yang atas kali bawah, berarti kan X tambah 2 dikali minus 1 gitu ya. Udah kali silang kali distributif, 8 kali Y 8Y, 8 kali minus 4 minus 32 equals to X times minus 1 minus X, 2 times minus 1 minus 2. Oke, minus 32 you can move right side. Kamu bisa pindahkan ke sisi kanan. Berarti tinggal 8Y kan, sama dengan minus X kurang 2. Ini pindah kanan jadi positif. Berarti plus 32. Jadi XY minus X. Ini yang sejenis ya. Minus 2 plus 32 berapa? Kamu punya utang 2, kamu bayar 32, tinggal 30. Maka ini tinggal kita bagi. Karena dia mintanya persamaannya bentuknya seperti ini ya, tidak yang pakai Y sama dengan MX plus C. Berarti kita tinggal tinggal memindahkan aja Bang ya. Contoh nih, kayak kan di situ kan katanya X-nya duluan ya, berarti di sini kan X-nya di sisi kanan. Kita pindahkan dia ke sisi kiri menjadi positif kan minus X. Pindah kanan jadi positif X. Nah, terus 8Y ini kan udah di sebelah kiri, berarti nggak perlu lagi berubah, berarti tinggal positif 8Y gitu ya. Terus 30 kan positif, kita pindah ke kiri menjadi negatif ya kan, dia dari sisi kanan ke sisi kiri, berarti negatif 30 sama dengan, kan udah nggak ada lagi yang di sisi kanan, berarti sama dengan 0 gitu. Bisa ya, jadi jawabannya yang B. Bisa kan? Bisa dong. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 8. Oke, yang tanyakan adalah garis G mempunyai persamaan garis. Berarti yang ditanyakan adalah menentukan persamaan garis dari grafik di bawah ini. Kita lihat untuk menentukan garis itu bisa kita tentukan dulu gradiennya. Di sini udah ada gradiennya belum? Belum ada ya. Kita bisa menentukan gradiennya dari sini. Ini kan garisnya ya. Berarti kan bentuknya itu kemiringannya di sini. Kemiringannya di sini. Maka kita hitung dari Y dulu kan. Apa rumus gradien? Yaitu Y per X. Maka Y-nya itu adalah 1, 2. Karena turun 2 maka minus 2 per X-nya adalah 1 ke kanan. Maka 1. Maka jawabnya min 2 bagi 1 min 2. Udah dapatlah M-nya min 2. Ya udah sih, cari aja yang gradiennya min 2. Yang mana? Yang di gitu. Bisa kan? Gampang ya. Next. Hanya ada soal lagi. Persamaan garis yang melalui titik. Nah, titiknya udah dapet.
yaitu min 3 sebagai X1 min 2 Y1. Gradiennya 2. Udah, kayak mana cara menentukan apabila diketahui gradien dan titik? Rumusnya berarti Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Maka Y kurang, berapa Y1 nya? Min 2. Berapa M nya? 2. X dikurang, berapa X1 nya? Min 3. Maka menjadi ini negatif kali negatif positif, maka menjadi Y tambah 2 sama dengan, nah ini juga negatif kali negatif positif, maka jadi 2 dalam kurung X plus 3 dulu dalam kurung, baru ini dikali ke dalam ya. Maka Y tambah 2 sama dengan 2 kali X, 2X plus 2 kali 3 yaitu 6. Maka 2 yang di sebelah Y kita pindah ke kanan jadi negatif, maka Y sama dengan 2X tambah 6 kurang 2 ya kan. Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, karena mintanya itu enggak Y sama dengan, dia minta persamaan yang sama dengan 0, maka kita pindahkan X duluan ya. X nya pindah ke kiri menjadi, ini kan sisi kanan sisi kiri, maka yang 2X pindah ke kiri menjadi negatif ya, negatif 2X karena Y nya udah di sebelah kiri plus Y aja, terus 4 nya pindah ke kiri menjadi negatif 4 sama dengan 0. Karena disitu nggak ada yang bernilai minus, kita bisa bagi semua atau kali semua dengan negatif 1 agar menjadi positif ya. Jadi 2X Y kali min 1 berarti min Y, min 4 kali 4 positif 4 sama dengan 0. Maka jawabannya yang 2X dikurang Y tambah 4. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 10, di mana persamaan garis melalui titik 2,5 sejajar, katanya sejajar. Nah, ada kata sejajar dengan garis 4Y dikurang 3X sama dengan min 4. Nah, di sini hanya diketahui satu titik yaitu X1 dan Y1 dan ada kata sejajar, dan yang ditentukan, yang ditanyakan adalah persamaan baru apabila titik 2,5 ini disejajarkan dengan garis yang ini, maka akan menghasilkan garis apa kan gitu yang sejajar dengan garis yang 4Y kurang 3X sama dengan min 4 kan gitu ya. Oke, jadi tahap pertama adalah kalian mengetahui bahwa gradien apabila sejajar akan sama ya kan, gradiennya sama dan tentu persamaan juga sama, yaitu M1 akan sama dengan M2 akan sama dengan M2 gitu. Jadi artinya kita cari dulu gradien yang pertama tadi dari persamaan ini ya kan. Oke, dari 4Y dikurang 3X sama dengan min 4, dimana kita tahu persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Ini persamaan umumnya ya. Jadi kita ubah persamaan ini menjadi bentuk umumnya, yaitu menjadi 4Y ya kan, karena kan Y sebelah kiri ya, sama dengan min 3X nya pindah kanan biar enak, jadi 3X. Terus karena di min 4 ini udah di sebelah kanan, maka tetap min 4. Kemudian tinggal Y kan, supaya Y-nya habis, 4 nya habis, jadi sama dengan 3X kurang 4 sama-sama dibagi 4, maka 3X dikurang 4 per 4 kan gitu ya. Jadi sama-sama dibagi 4 semua, kita pisah 3X per 4 dikurang 4 per 4, maka menjadi 3X per 4 tetap kurang 1
1. Karena kan 4 bagi 4, 1. Maka dari persamaan ini, manakah gradiennya? Yaitu 3/4. Sama dengan persamaan ini. Maka kan si M-nya itu, atau gradiennya ada 3/4. Itu kan M1, yaitu sama dengan 3/4. Ya udah, berarti di sini si M2-nya juga sama dengan 3/4 gitu. Ya kan? Oke, karena kita udah dapat gradiennya, udah ada titiknya, karena ditanyakan adalah persamaan garis lurus, berarti rumusnya adalah apa? Kalau satu titik yang diketahui plus gradien, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 gitu. Dari titiknya 2, min 5. Gradiennya 3/4. Udah, berarti ini X1, Y1. Masukkan ke persamaan. Berarti Y kurang. Berapa Y1-nya? Min 5. Kita buat dalam kurung begini sama dengan gradiennya 3/4 kali X dikurang X1-nya 2. Gitu ya. Jadi selesaikan yang dalam kurung dulu. Berarti ini negatif kali negatif positif, maka Y tambah 5 sama dengan 3/4. Oh, ini langsung ya, 3/4 kali X berarti 3/4 X. 3/4 kali min 2. Gini buatnya ya. Gini. 3/4 kali negatif 2 kan gitu. 3 kali min 2. Berarti min 6/4. Boleh. Ya, jadi ini min 6/4 gitu aja kalau bingung ya. Oke, berarti ini supaya tinggal Y, maka 5 pindah ke kanan. Maka Y sama dengan 3/4 X dikurang 6/4. 5 positif pindah kanan jadi negatif 5 gitu ya. Oke, berarti kita selesaikan dulu yang sejenis ini. Min 6/4 kurang 5. Maka Y sama dengan 3/4 X. Nah, ini berapa nih? Negatif 6/4 dikurang 5. Cara cepatnya adalah 4 kali min 5 gitu aja. 4 kali min 5 min 20. Min 20 dikurang 6 ditambah min 6. Berarti berapa? Min 26 ya. Min 26/4 gitu ya. Berarti di sini min 26/4. Nah, ini udah selesai sampai sini. Tetapi rupanya di soal ada pilihannya, nggak ada yang pecahan. Jadi kita harus menghilangkan penyebut 4-nya. Jadi kita hapus dulu. Ini bisa di post terus di screenshot dulu ya. Oke, lanjut. Berarti kan tadi kan Y sama dengan 3/4 X dikurang 26/4. Maka kita harus menghilangkan penyebut dengan cara mengalihkan 4. Y kali 4, 4Y, ya kan? Sama dengan 3/4 kali 4. 3/4 kali 4. 3 kali 4, 12. 12 bagi 4, 3. Atau boleh aja caranya 4 bagi 4, 1. 1 kali 3, 3. Gitu, gampang kan? Jadi penyebutnya habis. Gitu, tinggal 3X. Kemudian min 26/4 kali 4. Maka min 26/4 kali 4. 4 sama 4 habis, tinggal min 26. Nah, dapatnya nanti tinggal kita satukan semua ke ruas kiri agar ruas kanan menjadi 0. Maka tinggal 4Y, 3X pindah kiri jadi minus 3X, minus 26 di kanan pindah ke kiri tinggal positif 26 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang D ya. Mana dia? Nah, ini dia. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Jadi, nomor 11 juga caranya sama. Coba kalian kerjakan ya, soalnya udah sama. Nah, kalau nomor 11, kalau yang tadi kan kita ubah dulu ya, karena persamaannya tuh seperti ini. Kita ubah menjadi bentuk umumnya, yaitu menjadi Y sama dengan 3/4 kurang 1 yang ini. Nah, kalau di soal nomor 11
persamaannya udah dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C. Jadi udah dapat nih M1-nya berapa itu? Min 2/3. Udah, berarti gradiennya min 2/3, titiknya 4,5. Udah, masukkan ke rumus. Ke rumus yang tadi ini. Yang ini. Sorry. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dapatlah jawabannya ya. Coba nanti kerjakan secara mandiri. Sekarang Ustazah akan menjawab soal nomor 12 karena dia lain tegak lurus ya. Oke, sekarang kita akan menjawab soal nomor 11 di mana nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik 2,-7 tegak lurus katanya. Tegak lurus terhadap garis 4x dikurang 3y plus 8 sama dengan 0 ya. Jadi tadi sama konteks soalnya, yaitu titik x, y 2,-7 itu tegak lurus titiknya itu dengan garis 4x kurang 3y tambah 8. Jadi persamaan garis yang melalui semua ini tuh apa sih persamaan garisnya gitu. Jadi caranya juga sama dengan kita melihat gradiennya yang berbeda, yaitu tegak lurus bukan sejajar. Nah, syarat gradien yang tegak lurus adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ini tegak lurus ya kan, yang semalam kita pelajari. Maka yang kita perlu cari adalah gradien yang pertama dulu. Dari mana? Dari persamaan garisnya, yaitu 4x dikurang 3y tambah 8 sama dengan 0. Kita buat dulu, kita ubah dulu dalam bentuk persamaan MX plus C, ya kan? Itu gradiennya. Atau boleh, Ustazah, ini kan bentuknya dia itu nggak bentuk persamaan umum. Jadi kan kalau ini kan boleh pakai cari gradien yang M sama dengan X per Y. Min ya, pakai min X per Y. Oke, boleh. Coba kita coba dulu ya. Min X-nya berapa? Koefisien dari X adalah 4. Per Y-nya berapa? Min 3 ya. Min 3. Maka gradiennya adalah negatif bagi negatif positif. Maka gradiennya adalah 4/3. Coba kita buktikan apakah benar. Kita buat dulu ya. Berarti di sini kita buat dulu persamaannya menjadi bentuk persamaan ini. Berarti yang pertama itu Y dulu. Berarti min 3Y sama dengan 4x pindah kanan jadi negatif 4x. 8 pindah kanan jadi negatif 8. Tinggal Y kan. Y sama dengan min 4x dikurang 8 sama-sama dibagi negatif 3. Jadi Y sama dengan, kita pisah dulu, berarti min 4x per min 3 kurang 8 per min 3. Jadi Y sama dengan negatif bagi negatif positif. Berarti tinggal 4x per 3. Negatif bagi negatif positif. Berarti 8 per 3. Inilah dia. Berarti betul ya. Berarti gradiennya juga 4 per 3 sama dengan ini. Jadi mau pakai cara manapun sama. Mau dengan rumus yang cepat yang saya kasih boleh, atau dengan cara manual seperti ini boleh. Cara yang tadi juga begitu nomor sebelumnya gitu ya. Oke, kita udah dapat, yaitu M1-nya adalah 4/3. Karena dia minta tegak lurus, maka kita harus mencari M2-nya ya. M2 inilah yang kita cari untuk mendapatkan persamaan yang baru. Sedangkan kalau M1 tadi kan dari persamaan yang sudah diketahui kan gitu. Jadi kita masukkan dulu ke M2. Maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya 4/3 dikali M2 sama dengan negatif 1 kan gitu. Jadi tinggal M2 sama dengan min 1 dibagi 4/3. 4/3. Nah, kita ingat kalau kita bagi dengan penyebutnya pecahan, kita bisa membaliknya jadi kali dan pecahannya dibalik gitu. Jadi sama dengan negatif 1 kali 3/4. Maka jadinya M2 berapa? 1 kali 3 min 3/4. Maka M2 nya adalah min 3/4.
Nah, udah dapat kan M2 nya, dan titiknya yaitu 2,-7 tadi, X1 dan Y1. Maka untuk menentukan persamaan yang baru dengan diketahui titik 1 X1 dan Y1 dan gradien, maka sama kayak tadi, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, dimana Y1 nya berapa? -7, bakal dikurang -7 gitu ya, sama dengan M nya berapa? -3/4, jangan lupa negatifnya, dikali X dikurang X1 nya 2. Oke, ini yang ingin dalam kurung dulu selesaikan. Min kali min positif, berarti Y tambah 7 sama dengan -3/4 kali X, maka -3/4 X. -3/4 kali -2, -3/4 kali -2, -3 kali -2, 6/4. Yang penyebut jangan dikali lagi dengan -2. Oke, jadi tambah 6/4. Kita buat lagi, Y tambah 7 sama dengan negatif 3/4 X tambah 6/4. Nah, Y nya supaya sendiri, 7 nya pindah ke kanan, maka Y sama dengan -3/4 X ditambah 6/4, 7 nya pindah kanan menjadi negatif 7, maka Y sama dengan -3/4 X, 6/4 dikurang 7, caranya juga sama, 4 dikali -7 adalah -28, terus namanya positif maka ditambah, -28 ditambah 6 berapa? -22, negatif ya karena lebih besar utangnya, jadi makanya -22/4 gitu ya. Nah, sama karena di sini tidak ada penyebutnya di jawaban, maka kita harus menghilangkan penyebutnya dengan cara dikali 4, maka Y sama dengan -3/4 X dikurang 22/4, sama-sama dikali 4 agar penyebutnya hilang. Y kali 4 dulu, berarti 4Y sama dengan -3/4 kali 4, 4 coret, tinggal -3X. -22/4 kali 4, 4 sama 4 coret, tinggal 22. Udah, tinggal kita satukan aja. Oh, dia nggak semuanya pindah ke ruas kiri, hanya -22 nya yang pindah. Udah pasti jawabannya B ya, ada 22, tapi kita tetap memisahkannya biar gampang. Jadi tinggal 4Y -3 pindah ke kiri menjadi positif 3X sama dengan -22, atau 3X duluan boleh, terus tambah 4Y sama juga. Oke, jawabannya sama kan? Jawabannya yang B. Bisa ya sampai sini, jadi bisalah mengerjakan untuk soal nomor 13, juga tegak lurus ya. Oke, di sini soalnya juga tegak lurus, yaitu persamaan garis melalui titik -2,1, tegak lurus, berarti juga nanti diselesaikan dengan tegak lurus sama kayak seperti tadi. Nah, kalau nomor 14 itu gampang, persamaan garis yang melalui titik 5,3 dan -2,1. Berarti rumusnya adalah jika diketahui 2 titik, maka bagaimana persamaan garisnya. Oke, gampang ya sampai sini. Jadi, oke, next kita lanjut ke soal nomor 18, di mana opsinya itu tentang grafik. Jadi udah dikasih tahu persamaannya, tetapi kita harus cari tahu bagaimana sih grafik dari persamaan Y sama dengan setengah X kurang 2 gitu ya. Jadi opsinya ada A, ada B, ada C, ada C, ada D. Nah, caranya kalau dari yang kita tahu kan, oh cari gradiennya Ustazah, boleh. Berarti kan di sini dia itu gradiennya berapa? Gradiennya si setengah ya kan, M nya 1/2. Oh ya Ustazah, kan rumusnya itu
Y per X ya kan. Jadi Y nya itu 1, X nya itu 2 gitu. Boleh, coba cari Y nya 1, X nya 2, ada nggak? Nggak ada ya. Jadi gradien itu kan kemiringan garis ya, bukan titiknya. Jadi kita bisa mencarinya dengan titik potong ya. Kita mencari titik potongnya ya. Titik potongnya itu apa? Itu tadi titik potong yang dia tuh memotong dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi karena tadi ini udah dapatlah persamaannya dan bentuknya pun udah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, dan soalnya adalah Y sama dengan setengah X plus minus 2 ya, minus 2 ya. Kita mencari titik potong. Ingat gak yang saya bilang, kalau dia mencari titik potong, kalau kita mau mencari titik potong si Y, maka X nya 0. Itu aja, itu pahami. Kebalikannya ya kak, kalau kita mencari titik potong Y, maka X nya 0. Kalau kita mau cari titik potong si X, maka Y nya yang 0. Ini harap dicatat dan diingat ya. Jadi kan kita mau nyari titik potong Y, ya udah kita masukkanlah X sama dengan 0 ke persamaan yang dikasih tahu. Coba ya, kita coba yang pertama dulu ini. Maka Y sama dengan setengah X kurang 2 ya kan, dengan memisalkan X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka menjadi Y sama dengan setengah, ganti X dengan 0, maka 0 kurang 2 gitu kan. Maka Y sama dengan setengah kali 0, 0 kurang 2, minus 2. Udah, berarti Y nya adalah minus 2. Dan kita mau coba yang kedua, jika titik potong X nya Y nya sama dengan 0. Oke, berarti kita memisalkan Y sama dengan 0 dari persamaan Y sama dengan setengah X kurang 2. Maka kita ganti Y dengan 0, maka Y nya 0 kan gitu kan, sama dengan setengah X kurang 2. Maka setengah X minus 2 nya pindah ke kiri jadi positif sama dengan 2 ya kan. Jadi tinggal X sama dengan 2 yang kiri dibagi setengah, Kayak materi kalau kita tadi bilang, kalau bentuk penyebutnya pecahan naik menjadi kali dan dia dibalik, berarti sama dengan berapa? 2 kali 2 per 1, maka X nya adalah 4. Cari X nya 4, Y nya min 2. Cari X nya kan yang mendatar, mana dia? Ini yang C ya. X nya 4, ini X. Y nya yang vertikal min 2. Bisa kayak gitu caranya ya. Jadi kalau udah ada persamaan yang dikasih tahu, opsinya grafik kan harus cari titik potong ya. Jadi biar cepat dapatnya. Bisa ya. Next, coba nomor 19, pasti bisa. Dengan cara ini, persamaan ini kita ubah dulu dalam bentuk general form atau bentuk umum ya. Jadi dari 4X dikurang Y kurang 1 sama dengan 0, kita harus mengubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Maka jadi mana? Berarti Y nya pindah, Y nya tetap di sebelah kiri ya. Kan ini kan sebelah kiri, ini sebelah kanan, karena kan dipisahkan oleh sama dengan. Berarti min Y sebelah kiri sama dengan 4X nya pindah kanan, jadi negatif 4X min 1 pindah kanan jadi positif 1. Bisa? Nah, karena Y nya ini kan harus positif, maka kita harus kali dengan min 1 ya. Jadi min Y kali min 1 sama dengan Y, sama dengan min 4 kali min 1, 4X. 1 positif kali min 1, min 1 ya.
Berarti, nah udah bentuknya seperti ini, baru kita cari tipot. Tipot Y berarti X sama dengan 0. Nanti yang sini tipot X, maka Y sama dengan 0 gitu ya. Maka X dengan 0 berarti ganti Y sama dengan 4X kurang 1. Y sama dengan 4X nya ganti 0 berarti 0 kurang 1. Y sama dengan 4 kali 0 0 0 kurang 1 min 1 gitu terus cari. Berarti Y sama dengan 4X kurang 1. Ganti Y sama dengan 0, berarti di sini langsung 0 sama dengan 4X kurang 1. Kemudian X sama dengan ini pindah ke kanan menjadi positif 1. X sama dengan 1/4. Nah, X nya 1/4. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau yang soal sebelumnya kita lihat, nah tipotnya itu kan dia pas ya kak, pas mengenai garisnya. Contoh, ini kan tadi kan ya dapatnya min 2 gitu kan. Nah di sini pas dia Y-nya di min 2 kena garisnya, dan X-nya di 4 kena juga pas di X sama dengan 4 gitu. Nah tetapi kalau yang nomor 19 dia itu lihat Y-nya dapatnya min 1 kan. Kita lihat di opsi mana yang ada Y-nya min 1. Yang lurus. Ya yang lurus. Yang A ada? Nggak ada. Yang B ada? Ini X ya, bukan Y. Nah C ada nggak? Y-nya min 1. Ada. Yang ini mana? Ini kan ada pas kena garisnya kan. Nah gitu. Kalau yang D juga ada pas kena garisnya, ya kan, min 1. Nah si X nya nggak ada dapatnya bang, 1/4 nggak ada kan, 1/4. Nah jangan dulu menyerah karena pasti jawabannya kan C atau D. Nah lihat di sini, ada titik bantu atau titik yang mengenai sumbu X tapi dia dari bawah kan gitu. Lihat di sini Y-nya min 5, X-nya 1. Di sini X-nya min 1, Y-nya min 5 gitu. Kita tinggal nyari, kita buat dulu tik yang ini kan berarti min 1, min 5 ya. Yang ini berarti 1, min 5 gitu. Berarti kita coba salah satu dari titik ini. Yang pertama yang C dulu ini kita masukkan X-nya min 1, apakah dapat hasil yang min 5. Nah kita juga masukkan X-nya 1, apakah hasilnya min 5 gitu ya, ke persamaan yang ini yang kita dapatkan tadi. Coba sini ya. Jadi Y sama dengan 4X dikurang 1. Kalau kita coba yang C ya, tadi kan kalau X nya sama dengan min 1, apakah dapatnya min 5? Kalau kan pilih min 1, min 5 ya. Coba ya, berarti Y sama dengan 4 dikali X nya min 1 kurang 1. Y sama dengan 4 kali min 1 min 4 dikurang 1, maka Y sama dengan min 5. Benar ya? Oke benar. Kalau yang D coba yang D. Titiknya adalah 1, min 5. Kita masukkan X sama dengan 1, apakah hasilnya min 5? Masukkan Y sama dengan 4X dikurang 1. Y sama dengan 4 dikali 1 kurang 1. Y sama dengan 4 kali 1, 4 kurang 1, 3. Berarti it's not same with the point ya. Berarti jawabannya yang C karena dia sama gitu jawabannya ya.
Bisa ya, kayak gini cara menjawab untuk persoalan grafik. Kalian cari dulu tripodnya, titik potongnya, baru kalian tentukan grafik yang mana yang sesuai. Kalau tadi seperti ini tadi cara soalnya berbeda, maka seperti ini cara carinya ya. Silahkan di post dan dicatat ya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan chat saya melalui WhatsApp. Kemudian untuk jangan lupa tadi kan ada beberapa soal-soal di dalam video saya, itu dikerjakan secara mandiri agar bisa memahamkan kalian materi ini dengan baik.